Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 kelas manajemen A4 semester 5 dari Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim akan menjelaskan tentang tema pegadaian syariah, yang dimana kelompok-kelompok kami yang pertama ada Siti Muslikah, Ira Zuliati, Sabta Yulinar Maulidia, Trisulaini, Raffi Ihyaul Haq, dan Muhammad Hussein Sidik. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pegadaian syariah. Baik, di slide yang pertama ada ran atau yang biasa disebut dengan gadai. Nah, gadai ini memiliki dua arti, yang dimana arti yang pertama ada secara bahasa maupun ada secara teknis. Nah, di dalam secara bahasa biasanya rahan ini atau gadai yang berarti tetap lestari atau biasa disebut juga dengan al-hasbu, yang artinya adalah penahan. Nikmatun rahinah artinya karunia yang tetap dan lestari. Nah, yang kedua ada secara teknis, dimana secara teknis ini merupakan menahan salah satu harta pinjaman yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan barang yang diterimanya, atau biasa kita sebut juga dengan gadai. Kemudian dari pembahasan di sini bahwasanya gadai dan pegadaian itu berbeda, di mana pegadaian merupakan atau gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang. Sedangkan pegadaian merupakan tademak dari lembaga keuangan milik pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai. Jadi gadai dan pegadaian itu berbeda. Ketentuan rahan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 tanggal 26 Juni tahun 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan umum. Yang pertama, murtahin, yaitu penerima barang, mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua utang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. Kemudian yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhum tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan tetap kewajiban rahin. Dan yang terakhir, besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Apabila rahin tetap tidak melunasi hutangnya, maka mahrun dijual paksa atau dieksekusi. Hasil penjualan dari mahrun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Kelebihan dari hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Ketentuan penutup. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Teknik transaksi. Teknik transaksi ada dua. Yang pertama yaitu akad ran. Ran yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Yang kedua, akad ijarah, yaitu akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Selanjutnya, penjelasan mengenai tentang rukun gadai. Rukun gadai sendiri ada 5. Yang pertama, adanya ar-rahin, yaitu yang menggadaikan. Kedua, adanya al-murtahin, yaitu yang menerima gadai. Yang ketiga, adanya sikhat ijab qabul, yaitu kesepakatan antara rohin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Yang keempat, adanya al-marhun, yaitu barang yang digadaikan. Dan yang terakhir, adanya al-marhun bih, yaitu utang atau pinjaman. Dalam bagian ini saya akan menjelaskan skema gadai syariah. Antara lain ada pihak-pihak yaitu nasabah dan bank, di mana nasabah meminjam uang kepada bank dengan memberikan sebuah jaminan kepada bank sehingga bank memiliki hak atas barang tersebut. Kemudian antara nasabah dengan bank akan melakukan akad sebagaimana yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Ada 2 teknik transaksi, yaitu menggunakan akad ran atau ijarah.